anggapan-anggapan seperti itu ya nggak kaget sebenarnya. Karena kalau kita telaah di Al-Quran sendiri, ya keyakinan atau anggapan seperti itu sudah ada sejak 14 abad yang silam gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di ngaji ekonomi Islam, yang mana di kesempatan ini kita mau take podcast bareng salah satu tokoh ekonomi syariah. Beliau ini seorang praktisi yang cukup luar biasa, bergelut di bidang lembaga keuangan ekonomi syariah. Beliau adalah Ustadz Abdus Salam. Kita sapa dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum ya akhi. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah kabar baik, walafiat, sehat walafiat. Masya Allah, luar biasa. Sedikit saya ingin memberitahu teman-teman bahwa Ustadz Abdus Salam ini adalah seorang praktisi yang concernnya di lembaga keuangan ekonomi syariah. Beliau banyak bergelut. Kalau kita melihat background beliau, background pendidikan beliau mulai dari mondok di Pondok Pesantren Sidogiri, MTS dan MA-nya di Pondok Pesantren Sidogiri. Kemudian S1-nya beliau melanjut ke Institut Agama Islam Tazkiyah, dan S2-nya beliau juga mengambil jurusan di Ekonomi dan Keuangan Syariah di Trisakti. Dalam kiprahnya di dunia ekonomi syariah, beliau pernah memimpin lembaga keuangan ekonomi syariah di PT BPRS Ummu. Kemudian juga pernah bergelut di asuransi jiwa syariah di AJS Al Amin, dan beliau pernah juga menjadi general manager di Koperasi Syariah 212, dan saat ini beliau aktif di Koperasi BMT UGT Sidogiri, yang mana beliau ini menjadi manajer keuangan. Betul Ustaz ya? Masya Allah. Kemarin saya menghubungi beliau ternyata luar biasa sibuk dan berada di Jakarta, dan baru sore ini kita bisa bertatap muka langsung dengan beliau, bertemu langsung dalam keadaan sehat walafiat. Masya Allah. Ada beberapa hal yang ingin kita tanyakan Ustadz mengenai sistem operasional lembaga keuangan ekonomi syariah. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaannya, dan mungkin dari hal ini kita mendapatkan insight baru, ilmu baru, dan juga semacam pencerahan untuk masyarakat umum di luar sana, Ustaz. Langsung saja. Yang pertama tentang BMT ya, secara umum, Ustaz. BMT secara umum, ada beberapa anggapan bahwa BMT itu sama saja dengan bank konvensional. Bahkan ada yang bilang BMT itu lebih mahal, gitu Ustaz. Kira-kira gimana menurut Ustaz? Sebenarnya kalau kita praktisi dan juga mungkin para akademisi di bidang ekonomi syariah mendengar anggapan-anggapan seperti itu ya nggak kaget sebenarnya. Karena kalau kita telaah di Al-Quran sendiri, ya keyakinan atau anggapan seperti itu sudah ada sejak 14 abad yang silam gitu. 14 abad yang silam. Iya, itu sudah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah itu, ya. Ketika mereka mengatakan alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Masyaallah. Oleh Allah dijawab wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Kalau kita cermati ayat ini, ya, ayat ini adalah menceritakan tentang riba gitu ya, dan bagaimana halalnya jual beli gitu. Kalau kita pahami dari awal, ya, orang-orang yang makan riba itu tidak akan mampu berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Karena dia sempoyongkan, dia gila gitu ya, minal mas gitu kan dia. Nah, jadi orang kalau yang sudah banyak makan riba tuh ya seperti itu gitu saat ini. Kita lihat itu orang-orang banyak makan riba itu. Dia itu akal sehatnya sudah nggak bisa dipakai. Seolah-olah dia meyakini udah ini yang terbaik buat dirinya gitu loh. Kadang dia juga meyakini dia sudah nggak bisa berpikir sehat, nggak bisa membedakan lagi mana ini yang halal, mana ini yang batil, seperti itu.
Nah, kata Al-Qur'an demikian itu zalika bi annahum qalu. Mereka itu mengatakan, meyakini, beranggapan innamal bai'u mithlu riba. Jual beli itu sama dengan riba. Kalau kita pahami ayat ini dari sisi ilmu balaghah ya. Ilmu balaghah. Sebenarnya ini terjadi tasbih maklub. Tasbih yang terbalik, yang dibalik gitu loh. Artinya gimana itu? Aslinya bukan innamal bai'u mithlu riba. Innamar riba mithlul bai'. Begitu. Oh gitu. Jadi yang musyabbahnya itu adalah riba, musyabbah bihnya itu adalah al-bai'. Nah, jadi seolah-olah begini, mereka tuh komplain, loh riba yang diharamkan itu loh, sebenarnya kan sama aja dengan jual beli. Nah gitu menurut mereka. Iya. Jual beli ada labanya, riba juga ada labanya, ya toh kan sama aja kan. Nah jadi seolah-olah mereka tuh komplain, innamar riba mithlul bai', begitu. Innamar riba mithlul bai'. Iya, lo riba yang haram itu sama aja dengan jual beli gitu kan. Iya. Sama-sama menguntungkan. Nih saya contohkan misalnya, saya ngutangi kamu 1 juta, terus saya kasih bunga 1.100.000 gitu kan dia, saya dapat keuntungan 100 atau 10%. Kemudian saya jual, misalnya saya punya HP 1 juta, saya jual ke kamu 1.100.000, kemudian saya untung 100. Kan sama-sama untung ya toh? Sama-sama untung. Nah, jadi wajah syabahnya itu adalah fi ziyadah, sama-sama ada kelebihan, ada keuntungan begitu. Jadi mereka itu seolah-olah mengatakan begitu. Lantas oleh Allah dijawab dengan tegas, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Beda kata Allah. Az-ziyadah fil bai' itu halal. Keuntungan yang timbul dari jual beli itu halal. Sementara keuntungan yang muncul dari akad hutang piutang ya, itu adalah riba. Nah, kata Allah ini tegas ya, kalimatnya nggak perlu ditakwil gitu ya. Jelas menggunakan kalimat ahallallahu wa harrama gitu. Jadi jelas-jelas riba itu haram, jual beli itu halal. Kalau kita mau kontekstualkan dengan lembaga keuangan syariah saat ini, kan seolah-olah orang-orang ini sama kayak tadi itu kan mengatakan gitu kan ya. Iya. BMT ini sama dengan Bank Konven. Apa coba bedanya? Di Bank Konven ya ada bunganya, di BMT juga ada kelebihannya begitu, keuntungannya ada begitu. Jadi seolah-olah kata mereka orang-orang yang pro sama Konven gitu kan. Apa coba bedanya dengan Bank Syariah itu? Apa coba bedanya dengan BMT itu? Wah, kami juga ada keuntungan, mereka juga ada keuntungan. Bahkan keuntungan mereka lebih besar malah dari keuntungan kita. Kan begitu. Ya enggak sih? Iya. Betul. Jadi seolah-olah mereka tuh kan seperti itu loh. Mereka nggak paham terhadap akad gitu loh. Yang mereka lihat itu adalah ziyadahnya, keuntungannya. Tidak melihat dari sisi kored dan baiknya. Ya? Mereka tidak melihat proses akad itu bagaimana terjadi di lembaga keuangan syariah gitu. Yang mereka lihat itu adalah keuntungannya. Padahal syariat itu tidak ada yang mengatakan kalau untungnya besar ini tidak syariah, kalau untungnya kecil ini baru syariah. Di mana kita belajar fikih coba mengatakan kalau mahal gitu, maka ini tidak syariah. Kalau murah ini syariah. Logika macam apa itu yang begitu tuh? Menarik. Iya. Bisa disimpulkan bahwa bisa juga mereka yang mengatakan seperti itu memang sudah tidak bisa berpikir normal Ustaz, sesuai ayat tersebut Ustaz. Oh, bisa. Saya nggak mengatakan seperti itu ya. Cuman maksud saya ingin mengatakan bahwa terkadang seseorang itu juga memang ibaratnya dia tahu gajah gitu ya. Gajah. Dia mungkin hanya pernah mendengar saja gitu. Pernah mendengar. Gajah itu katanya besar, punya belalai, tapi belum pernah lihat secara langsung, belum pernah megang secara langsung gitu kan dia. Jadi hanya dengar-dengar, lihat-lihat. Ya ibaratnya orang dengar-dengar gimana sih gitu. Kayak misalnya kamu gitu. Kamu cerita tentang masalah bab haji gitu. Di Mekah, di Madinah gitu kan, bagaimana orang umroh, gimana orang kamu belum pernah ke Madinah, belum pernah ke Mekah. Hanya bayang-bayangan aja begitu kan ya. Dia bisa menceritakan tapi belum pernah seperti orang yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji gitu. Dia sudah ngelakoni. Jadi, kalau kita mau tahu betul gitu ya, mestinya orang yang sok tahu itu gitu kan ya. Dia harus periksa dulu dong akadnya kayak gimana, draft perjanjiannya antara kedua belah pihak itu seperti apa gitu kan ya. Kemudian isi pasal-pasalnya itu yang disepakati kedua belah pihak itu seperti apa. Jadi sehingga dia benar-benar tahu, jangan cuma lihat
depan udah memutuskan, menyimpulkan. Itu terlalu keburu-buru gitu kan ya. Gitu maksudnya. Menarik banget Ustaz. Terus mengenai dengan tadi bagaimana sih pengambilan upah. Sebenarnya dalam syariah sendiri apakah ada batasan dalam batasan mengambil upah, mengambil margin? Misalnya dalam jual beli gitu Ustaz. Batasan. Nah, ini juga saya sekaligus juga sedikit ya menepis anggapan yang tadi itu ya, bahwa kalau di dalam syariah itu kalau ngambil laba terlalu banyak ya itu tidak syariah gitu. Bahkan bisa dikatakan ada yang mengatakan riba syar'i begitu kan. Ini logika mana ini riba syar'i begitu kan. Lah, ini makanya saya ingin menjelaskan di dalam syariah itu tidak ada batasan di dalam mengambil banyaknya keuntungan. Oh, tidak ada. Tidak ada. Yang ada itu adalah batasan cara mengambil keuntungannya seperti apa. Selama cara ini dibenarkan oleh syariat, ya, maka walaupun banyak halal. Tapi kalau cara mengambil keuntungannya tidak dibenarkan secara syariat, walaupun kecil, ya, sedikit, ya itu tetap haram. Riba nanti bisa jadinya seperti itu. Misalnya begitu. Saya misalnya inilah katakan air minum ini gitu. Ya, Aqua Santri ya. Saya ini bukan Aqua Santri, AMDK. Masya Allah. Jadi misalnya AMDK Santri ini saya belinya 500 perak. 500 gitu ya. perak. Iya. Saya jual ke kamu 1000. 1000. Saya ngambil keuntungan berapa? 100%. 100%. Nah, besar kan? Besar. Di satu sisi, ya, saya kemudian menghutangkan kepada kamu, ya, 1.000 rupiah. 1.000 rupiah. Tapi saya bilang kamu nanti balikin hutangnya ke saya itu 1.100. Berarti berapa persen? 10%. Besaran mana dengan jual beli tadi saya lakukan? Lebih besar jual beli. Yang jual beli berapa persen? 100%. 100%. Iya. Sedangkan yang saya hutangi tadi cuma 10%. Kalau dari orang itu menilai besar kecilnya keuntungan, harusnya yang jual beli ini yang haram kan? Iya. Karena di 100% begitu kan? Iya. Nah, yang halal menurut orang, logikanya orang tadi itu gitu ya, karena dia lebih murah gitu, lebih kecil, harusnya yang tadi hutang itu yang halal gitu kan. Iya, betul. Tapi dalam syariat itu tidak begitu. Justru keuntungan yang bersumber, yang berasal dari jual beli itu yang halal gitu. Kenapa? 100%. Meskipun 100%, karena caranya dibenarkan oleh syariat gitu. Sementara tadi saya ngambil keuntungan sedikit tapi caranya salah, maka itu tidak dibenarkan. Nah, hal ini ya berdasarkan apa saya mengatakan seperti ini? Ada satu hadis. Hadis ini banyak diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Ibnu Majah, juga oleh Imam Ahmad gitu kan ya. Hadis yang sudah masyhur lah di kalangan orang-orang thalabul ilmi gitu. Hadis ini datangnya itu nanti akhirnya dari sahabat Urwah. Bagaimana itu? Sahabat Urwah tuh qalah mengatakan gitu. Dafa'a ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran. Kata Urwah, saya pernah diberikan oleh Rasulullah 1 dinar. Li ashtariya bihi syatan lahu. Untuk supaya saya belikan dengan 1 dinar ini 1 ekor kambing buat Rasulullah seperti itu. Ya kemudian fa'ashtari syata ini, ternyata dengan uang 1 dinar itu saya mampu membeli 2 ekor kambing. Coba saya tanya kamu, kalau 1 dinar bisa dapat 2 ekor kambing, berarti per kambing harganya berapa dinar? Setengah dinar. Kemudian setelah dapat 2 ekor kambing, fabi'tu ihdahuma bidinarin. Urwah ini kemudian menjual salah 1 ekor kambingnya itu dengan harga 1 dinar. Saya tanya, kalau modalnya setengah dinar lalu dijual dengan harga 1 dinar, keuntungannya berapa yang diambil oleh Urwah? 100%. Betul? Betul. Kemudian akhirnya si Urwah, sahabat Urwah ini kembali kepada Rasulullah dengan membawa 1 dinar dan 1 ekor kambing. Terus kok bisa gitu kan ya? Kok bisa kamu dapat uangnya balik 1 dinar gitu kan? Kambingnya dapat gitu. Iya. Diceritakanlah sama sahabat Urwah bahwa dia dengan 1 dinar tadi itu beli 2 ekor kambing, kemudian dia dengan kemampuan menjualnya dia bisa menjual dengan 1 dinar. Apakah Rasulullah lantas kemudian, "Hei Urwah, kamu itu haram. Logika mana yang kamu pakai Urwah?" Ya enggak begitu kan ya. Kamu nih riba syar'i kan enggak begitu ya. Tapi Rasulullah justru malah wada'alahu bil barokah.
Justru Rasulullah mendoakan barokah kepada sahabat Urwah. Didoakan barokah. Didoakan barokah, sehingga dikisahkan setelah kejadian itu Urwah ini pergi ke pasar Kufah, dia berdagang dan dia fakana aksara malan fil Kufah begitu. Dia menjadi orang yang paling banyak hartanya di Kufah. Bahkan dalam hadis lain diceritakan, andai kata Urwah ini menjual debu sekalipun, dia akan larobiha begitu, akan untung. Dengan barokahnya doanya dari Rasulullah SAW. Dari hadis ini para ulama menyatakan gitu loh, bahwa sebenarnya tidak ada keuntungan itu di dalam bisnis jual beli. Kecil besarnya tidak diukur oleh syariat begitu. Nah, jadi walaupun tadi sahabat Urwah mengambil 100% karena cara yang dilakukan adalah benar, cara mengambil dengan menggunakan cara jual beli itu dibenarkan secara syariat. Dibenarkan secara syariat. Nah, beda kalau misalnya cara ngambilnya walaupun gak 100%, katakan tadi 5% gitu kan ya. Atau berapa persen lah itu kalau dengan cara riba, menghutangi. Jelas itu hukumnya adalah haram begitu. Nah, jadi ini yang perlu memang benar diperhatikan. Terus yang kedua, saya ingin menyampaikan juga gitu. Ukuran keuntungan itu ada batasannya kalau kita bicara akhlak. Nah, jadi tidak lagi bicara masalah fikih gitu ya. Fikih ini kan hitam putih gitu kan ya. Nah, kalau akhlak ini bicara etika, moral. Nah, ada dalam kitab Al-Buyu Asy-Sya'i'ah atau juga ada di dalam keterangan di dalam bab Ihya itu Imam Al-Ghazali mengatakan, "Yo kalau ngambil keuntungan itu ya nggak usah terlalu banyak itulah kan ya. Sedikit tapi dia transaksinya besar, banyak, itu akan lebih barokah seperti itu. Minimal maksimal itu tidak lebih dari Allah yazida ani thuluth gitu. Tidak melebihi dari sepertiga. Berarti kalau misalnya modal saya 1 juta, ya, berarti keuntungan yang saya akan ambil dari 1 juta tidak boleh lebih dari sepertiganya. Berarti berapa persen? 1.330. Berarti itu kan kalau di persentase berapa? 33%. Besar sebenarnya itu. Besar. Ya. Ya kan, 33% ya. Iya. Padahal kalau di BMT itu rata-rata cuma maksimal itu 2% gitu 1 bulan gitu loh. 2% banding 33%. Lah iya, 1 bulan itu 2%, kalau 1 tahun kan cuma 24 kan. Iya. Jadi artinya sebenarnya masih sesuai dengan konteks moral. Iya, dalam hal ini dalam ilmu akhlak ya ini sudah sesuai gitu loh. Nah, artinya kalau kita berbisnis ya gitu ya kepada masyarakat itu 2% atau 1,5 atau maksimal 2,5 lah. Itu masih wajar lah begitu. Wajar. Nah, terus yang terakhir saya mumpung masih ingat gitu ya tentang masalah mahal atau kecil ini gitu. Saya ingin menyampaikan gitu, mungkin untuk masyarakat di sana, di luar sana gitu, bahwa mahal tidaknya suatu barang itu bukan bicara syariah atau tidaknya harga itu gitu. Tapi itu berkaitan dengan masalah modal yang dimiliki dalam suatu bisnis gitu. Misalnya begini, saya 30 tahun yang lalu saya sudah memulai bisnis saya bikin toko. Iya, 30 tahun. 30 tahun yang lalu. Karena bisnis saya itu terus berkembang hingga hari ini toko yang sudah saya bangun itu sudah mencapai 15.000. Gerai. Ya. Dan Anda hari ini baru mau membuat 1 toko. Gitu ya. Kemudian Anda mau bersaing dengan saya, begitu kan? Saya yang sudah punya 15.000 toko, secara logika bisnis modal saya semakin besar dong. Keuntungan yang saya dapat juga semakin besar gitu. Dan sangat efisien sekali gitu. Karena sudah 15.000 di seluruh Indonesia. Sementara Anda baru bikin 1. Tentu biaya operasional Anda masih sangat besar. Kalau Anda mau bersaing dengan saya yang sudah raksasa gitu kan ya, maka Anda ibaratnya semut mau bersaing dengan gajah gitu. Ibaratnya saya tinggal injek Anda mati gitu. Nah, ketika Anda masih kecil seperti ini, tentu untuk menutupi biaya-biaya operasional Anda, maka Anda menjualnya itu yang nggak boleh terlalu rendah. Maka Anda akan habis biaya operasionalnya gitu loh. Sementara saya ketika modal saya sudah besar, keuntungan saya sudah besar, saya mau jual kecil dengan laba yang kecil pun saya bisa gitu loh.
Karena apa? Saya sudah dikalikan berapa gitu. Dikali 15.000. Jadi ketika misalnya satu toko itu saya hanya ngambil keuntungan misalnya 100.000 rupiah, tapi karena dikalikan akumulasinya 15.000 gerai, keuntungan yang saya dapat besar. Tapi Anda karena baru bikin satu gitu, Anda kemudian mau ngambil keuntungan sama dengan saya 100, ya Anda bunuh diri begitu kan. Iya, betul. Jadi artinya mahal dan murah ini bukan masalah syariat, tapi itu Iya, berkaitan dengan modal yang dimiliki suatu lembaga itu besar atau kecil. Ketika misalnya baru berdiri kayak kemudian kita seperti bank syariah kita ini gitu, dibandingkan dengan bank konven yang sudah ratusan tahun gitu berdiri, modalnya sudah sekian triliun gitu, dibandingin orang yang baru mendirikan perbankan syariah modalnya cuma 100 miliar, ya nggak ada apa-apanya gitu kan ya. ATM-nya belum kesebar, kemudian yang bisa hanya kritik gitu kan. Ini bank syariah, ini BMT begini, ATM-nya nggak ada, aplikasinya nggak ada gitu. Harusnya orang-orang yang seperti itu tuh tunjukkan bahwa sikap dukungannya, nabung loh dong di BMT gitu dong. Jangan kemudian dia tetap buka di bank konvensional yang ribawi itu gitu kan. Semakin besar lah mereka gitu kan. Semakin membantu yang tadi itu gitu loh. Kalau kamu memang mau industri keuangan syariah ini maju gitu ya, jangan hanya kritik, tunjukkan dukunganmu, buka rekening tabungan di situ. Maka semakin banyak orang yang seperti itu akan semakin besar. Baru kemudian nanti kalau sudah besar bisa bersaing gitu dengan mereka-mereka itu gitu. Masya Allah. Iya, sekarang bicara kalau misalnya BMT agak lebih mahal dibilang mencekik itu dikatakan di syar'i gitu kan. Insya Allah teman-teman semua, kita mendengar barusan bagaimana konsep syariah dalam batasan mengambil upah. Jadi dalam fikih secara syariah tidak ada batasan yang umum. Cuman yang lebih penting adalah teori dan caranya itu. Caranya sudah sesuai syariah atau tidak. Dan kalau kita dengar barusan bahwa dalam kitab Ihya Ulumuddin pernah disampaikan juga bahwa konsep 1/3 ini sudah sesuai. Apalagi di BMT itu kebanyakan 24 ya. Itu dalam total 1 tahun ada yang 2%. Itu sudah sesuai banget dengan akhlak. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita mendukung BMT ini agar bisa bersaing dan tentunya dengan membuka di gerai di BMT itu sendiri.